Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tugas pertemuan 4. Kali ini saya diminta bagaimana sih strategi memampukan agar seseorang itu paham media visual dan audio. Nah, menurut saya pasti cara belajar seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang hanya dengan membaca bisa langsung paham. Ada orang yang harus mendengarkan audio baru paham. Dan ada juga orang yang harus melihat gambar atau simbol mereka baru bisa paham. Nah, strategi yang paling ampuh menurut saya adalah kita kenali dahulu gaya belajar diri kita. Bukan dengan bertanya dengan orang lain, kita harus benar-benar paham seperti apa gaya belajar yang kita miliki. Gaya belajar tentunya pasti berbeda-beda antara individu dengan individu yang lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas jenis-jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini lebih memfokuskan pada indera pendengaran. Tipe belajar auditori tidak masalah dengan adanya gambar atau visual. Mereka hanya memfokuskan atau menurut mereka yang paling penting adalah mendengarkan dengan baik dan jelas. Yang kedua adalah gaya belajar visual. Nah, berbeda dari gaya belajar auditori tadi, gaya belajar visual lebih menitik beratkan pada indera penglihatan. Tipe belajar visual biasanya lebih nyaman belajar menggunakan media warna, garis maupun bentuk. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini biasanya menyenangi belajar yang melibatkan dengan gerakan. Maka dari itu, orang yang memiliki gaya belajar kinestetik tidak akan betah berlama-lama berdiam diri dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya adalah bagaimana sih agar seseorang bisa membuat video? Membuat video itu sebenarnya terkesan gampang, tapi jangan salah. Berikut akan saya jelaskan tentang keberhasilan seseorang dalam membuat video. Ya, pada gambar yang pertama, di sini mengibaratkan adanya kemauan. Percuma kan kalau semua peralatan penunjang sudah tersedia, tapi dari dalam diri kita tidak ada kemauan. Pada gambar ini sangat terlihat seseorang yang berjalan di atas tali. Rasanya tidak mungkin dan akan sulit untuk melewatinya. Namun, jika dalam diri seseorang itu ada kemauan, pasti kita bisa melewati tali tersebut. Begitu juga dengan membuat video. Yang kedua adalah adanya kreativitas. Kreativitas sangat dituntut dalam membuat video. Dalam membuat video, imajinasi kita harus bermain agar para audiens tidak bosan saat melihat video kita dalam durasi waktu yang lama. Ini gambarnya. Dan yang terakhir adalah pemilihan kata atau diksi. Dalam membuat video, kita dituntut untuk mahir dalam memilih kata. Kata-kata yang terkesan formal akan cepat membuat bosan para audiens. Maka dari itu, pemilihan kata atau diksi yang tepat harus benar-benar disiapkan sebelum memulai membuat video. Saya rasa itu saja penyampaian tugas 4 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.